Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizal Syaifuddin, dosen dari jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu mata kuliah Perencanaan Pembangunan 2. Mata kuliah Perencanaan Pembangunan 2 saya gunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery artinya menyampaikan langsung materi kepada mahasiswa. Interaction yaitu interaksi antara mahasiswa dan dosen. Dan assessment yaitu memberikan tugas dan evaluasi kepada mahasiswa. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah Perencanaan Pembangunan 2, bahwa mata kuliah ini berfungsi untuk membekali mahasiswa sebagai calon peneliti dan praktisi dengan berbagai alat analisis dan metode-metode yang digunakan untuk perencanaan. Selain itu, mata kuliah ini juga mengenalkan berbagai dokumen-dokumen perencanaan beserta proses pembuatannya. Bobot mata kuliah Perencanaan Pembangunan yaitu sebesar 3 SKS yang digunakan bahasa Indonesia. Adapun metode pembelajaran yang digunakan di dalam mata kuliah Perencanaan Pembangunan 2 adalah metode sinkronus dan asinkronus. Bentuk metode sinkronus dilakukan dengan cara tatap muka di kelas maupun dengan tools dari web conference seperti Google Meet dan Zoom. Adapun bentuk asinkronus dilakukan dengan menggunakan WhatsApp group ataupun Dispada Untirta. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari mata kuliah Perencanaan Pembangunan 2 yaitu lulusan mampu memahami perkembangan kebijakan pembangunan, industri, dan perdagangan internasional. Dari CPL kemudian diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK, yaitu mahasiswa mampu memahami perkembangan kebijakan fiskal. Dari CPMK kemudian diturunkan menjadi 4 sub CPMK. Sub CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami teknik-teknik dalam perencanaan pembangunan daerah. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami model perencanaan pembangunan yang strategis dan partisipasif. Adapun sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu memahami proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dan sub CPMK yang keempat, yaitu mahasiswa mampu memahami perencanaan pembangunan berkelanjutan. Adapun referensi buku yang digunakan untuk pustaka utamanya, kami menggunakan buku Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi. Adapun untuk pustaka pendukung, kami menggunakan buku Perencanaan Pembangunan Wilayah, buku Perencanaan dan Pembangunan Wilayah, serta buku pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. Bobot penilaian pada mata kuliah Perencanaan Pembangunan 2 meliputi kehadiran yaitu 10%, partisipasi sebesar 15%, tugas dan kuis sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 25%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Di dalam video ini kami sajikan pembelajaran bentuk sinkronus dengan menggunakan Zoom. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya ya. Kita bertemu lagi hari ini di mata kuliah Perencanaan Pembangunan 2. Untuk mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Doa selesai. Selanjutnya untuk absensi ya, absensi seperti biasa
Ini nanti setelah kuliah akan saya share di grup WhatsApp ya. Nanti silakan teman-teman bisa langsung scan barcode-nya atau menggunakan kode yang tertera di situ. Ya, nanti itu akan langsung terhubung ke Siakat teman-teman semua. Baik, untuk materi hari ini kita akan masuk ke pertemuan yang ke-11 yaitu terkait dengan analisis SWOT ya kalau di RPS teman-teman itu. Dan minggu kemarin kita sudah belajar terkait dengan teknik prediksi ya. Pertemuan ke-10 dan ke-9 kita kemarin sudah belajar terkait dengan teknik prediksi. Ada beberapa macam teknik prediksi yang biasa digunakan di dalam perencanaan pembangunan. Mungkin ada yang masih ingat ada berapa macam dan bisa dijelaskan terkait dengan teknik prediksi yang kemarin sudah kita bahas. Iya, Pak. Ada, Pak. Ya, silakan Geisa. Ya mungkin dari pembahasan minggu lalu terkait teknik prediksi yang udah Bapak jelasin juga, kalau teknik prediksi itu bersifat praktis, berdasarkan pengalaman dalam penyusunan perencanaan pembangunan di masa lalu. Nah, dari teknik prediksi ini ada terbagi lagi menjadi 6. Yang pertama itu ada teknik prediksi tren, di mana teknik ini didasarkan pada sudut pandang bahwa perkiraan masa datang akan sangat ditentukan oleh kondisi dan kenyataan yang terjadi pada masa lalu. Teknik prediksi tren ini dilakukan dalam dua bentuk. Yang pertama itu prediksi tren linear dan yang kedua itu ada prediksi tren non-linear. Tren linear ini bila distribusi data yang digunakan ternyata tersebar dalam bentuk garis lurus dan sebaliknya kalau tren non-linear itu bila data yang digunakan ternyata terdistribusi dalam bentuk garis tidak lurus. Yang kedua itu ada teknik prediksi sebab akibat. Nah, teknik prediksi sebab akibat ini untuk mengatasi kelemahan yang terdapat pada prediksi tren muncul teknik prediksi lain yang didasarkan pada hubungan sebab akibat dalam sebuah fungsi. Dalam hal ini, prediksi masa datang didasarkan pada hubungan sebab akibat yang terjadi di masa lalu. Jadi faktor yang dijadikan sebagai utama prediksi tidak lagi hanya waktu, tapi oleh berbagai variabel yang berkaitan erat dengan unsur yang akan diprediksi. Selanjutnya yang ketiga itu ada teknik prediksi rata-rata bergerak atau moving average. Teknik ini digunakan apabila teknik prediksi tren dan model sebab akibat tidak memberi hasil yang meyakinkan. Teknik ini juga dilakukan bila fluktuasi data antar waktu cukup tinggi, sehingga penggunaan metode tren kurang dapat memberikan hasil yang logis dan cenderung tidak stabil. Yang keempat itu ada teknik prediksi dekomposisi. Teknik ini untuk menentukan komponen atau unsur yang terdapat di dalam data time series, di mana komponen tersebut terdiri dari tren, musim, siklus, dan acak. Terdapat dua teknik dari dekomposisi ini, yaitu pertama ada teknik aditif dan kedua teknik multiplikatif. Yang kelima itu ada teknik prediksi ARMA. ARMA ini teknik autoregresif dan moving average. Muncul karena dari masing-masing metode autoregresif dan moving average ini memiliki kelemahan. Kalau di autoregresif itu kan menggunakan metode trend time series, cenderung berlebihan atau pertumbuhannya fluktuatif. Sedangkan dari moving average ini cenderung fluktuasi sangat rendah didasarkan dari rata-rata data yang ada. Selanjutnya yang terakhir itu yang keenam ada teknik pertumbuhan ekonomi Herod-Domar. Teknik ini menitik beratkan bahwa diperlukan investasi yang tepat agar pertumbuhan dapat dilakukan secara merata, di mana daerah dapat berkembang tanpa ada daerah yang terbelakang. Mungkin itu cukup, Pak. Oke, terima kasih Geisa ya. Jadi memang kemarin kita sudah bahas ya, ada 6 teknik prediksi yang biasa kita gunakan untuk menganalisa perencanaan ya, dan perencanaan pembangunan khususnya. Dan tadi sudah dijelaskan banyak oleh Geisa. Saya kira ini sudah cukup ya, teman-teman sudah cukup paham ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan minggu kemarin. Cukup, Pak. Cukup, oke baik. Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke materi hari ini, yaitu terkait dengan analisis SWOT ya. Analisis SWOT. Jadi ini analisis SWOT itu juga salah satu tools ya, atau alat analisis yang biasa digunakan kaitannya untuk penyusunan rencana pembangunan ya, baik itu rencana pembangunan jangka menengah ataupun jangka panjang seperti itu. Nah, analisis itu apa? Ya, nanti akan kita bahas seperti apa analisis SWOT dan gambarnya seperti apa. Nah, pembahasan kita hari ini yaitu yang pertama nanti akan
kita bahas ya terkait dengan deskripsi ataupun pengertian analisis SWOT, kemudian manfaatnya untuk apa, kemudian analisis faktor strategis itu seperti apa gitu kan, dan juga perumusannya itu seperti apa, perumusan strategi analisis SWOT itu seperti apa, dan kelemahan ya, kelemahan analisis SWOT itu apa gitu. Dan nanti teman-teman juga akan ada soal latihan ataupun evaluasi. Nanti kalaupun waktunya cukup ya kita untuk evaluasi bersama-sama. Tapi kalau misalkan waktunya tidak cukup ya apa namanya kita gunakan sebagai PR kayak gitu ya. Karena kita terbatas oleh waktu gitu. Baik, selanjutnya kita mulai dari pengertian analisis SWOT ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak analisis SWOT itu apa? Ada yang tahu nggak? Silakan yang mau menjawab analisis SWOT yang teman-teman tahu. Ada yang tahu analisis SWOT? Oke, jadi analisis SWOT itu singkatan ya. SWOT itu adalah singkatan dari kata strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Ya, jadi itu bentuk singkatan. Jadi nanti di dalam kita membahas analisis SWOT itu ya, kita akan membahas terkait dengan variabel-variabel ya kekuatan, kelemahan, kemudian peluang, dan juga ancaman. Nah, setiap variabel-variabel ini memiliki unsur-unsur ya, memiliki unsur-unsur. Jadi nanti teman-teman ketika mau menganalisa SWOT itu di variabel kekuatan itu ada unsur apa, weakness-nya ada unsur apa, opportunity-nya punya unsur apa, dan threat-nya ada unsur apa. Itu nanti dicari gitu kan. Dan juga dari unsur-unsur ini nanti yang akan kita gunakan untuk analisa ya terkait dengan analisa bagaimana perencanaan ke depannya itu mau seperti apa. Jadi kalau analis SWOT itu biasa familiar itu digunakan di dalam ranah bisnis untuk perencanaan bisnis, tapi sebenarnya analis SWOT juga bisa digunakan untuk terkait perencanaan pembangunan, baik itu instansi ataupun daerah seperti itu. Nah, manfaatnya untuk apa? Yang jelas bahwa manfaat yang pertama itu ya nanti untuk mengetahui kondisi umum daerah kan ataupun institusi yang mencangkup kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman. Nah, diharapannya dengan analisis SWOT ini nanti perencanaan yang dibuat ke depannya akan lebih terarah gitu. Kemudian manfaat yang kedua yaitu adanya perumusan strategi pembangunan daerah ya supaya apa? Supaya bisa sesuai dengan kondisi umum ya kondisi umum daerah ataupun institusi yang bersangkutan termasuk nanti kaitannya dengan apa namanya potensi ya kan pengembangan potensi ini yang paling potensi misalkan di Kabupaten Serang apa potensi di Provinsi Banten itu apa nanti strategi pengembangannya strategi optimalisasinya seperti apa itu nanti bisa digunakan analisis SWOT ya seperti itu. Kemudian di dalam analisis SWOT itu juga ada analisis eksternal dan juga internal ya. Nanti kita akan melakukan analisis internal dulu ya menggunakan tabel IFAS ya atau Internal Factor Analysis System. Jadi kalau kita nanti ketika kita menganalisis internal, kondisi internal nanti yang kita lihat adalah kondisi kekuatan dan juga kelemahan ya, kekuatan dan kelemahan dari institusi itu atau daerah itu. Nah, selain internal nanti kita juga akan menganalisis terkait dengan faktor eksternalnya gitu kan, menggunakan external factor analysis summary atau EVAS ya. Ini nanti yang akan dilihat adalah terkait dengan faktor-faktor eksternal yang meliputi apa? Meliputi antara peluang dan juga ancaman ya, opportunity dan threat-nya. Nah, kemudian oke sampai sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan dari teman-teman atau ada yang mau diskusikan dulu sebelum saya lanjut? Izin bertanya, Pak, Ya, silakan Putra. apakah analisis SWOT ini bisa menjadi sebuah metode yang penting dan akurat untuk dijadikan sebagai acuan dasar dalam merumuskan strategis atau kebijakan pembangunan, Pak? Ya, jadi analisis SWOT ini bisa ya digunakan sebagai acuan dasar strategis. Kenapa? Karena sebenarnya analisis SWOT ini tidak sebatas analisis yang sifatnya itu kualitatif, tapi bisa juga dikuantitatifkan. Ya, nanti kita akan bahas dengan cara pembobotan dan juga dengan cara pemberian skor. Nah, dengan adanya pertimbangan itu, ini bisa dijadikan sebagai salah satu eh, alat yang nanti bisa digunakan sebagai alat analisis ke depannya kayak gitu. Ya, seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan?
Cukup, Pak. Baik, cukup. Oke, sekarang kita ke analisis faktor strategi internal ya. Analisis faktor strategi internal. Jadi tadi saya bilang bahwa di dalam analisis SWOT itu bisa dilakukan secara kuantitatif. Yaitu yang pertama yaitu dengan memberikan atau menentukan unsur-unsur dari kekuatan ataupun kelemahan daerah baik itu ataupun institusi ya. Nah, nanti teman-teman itu menentukan unsur-unsurnya itu apa aja. Nanti bisa kalau bisa lebih dari satu unsurnya gitu. Kemudian dari unsur-unsur itu diberikan bobot antara 10 sampai 100%. 10 itu jika tidak penting, 100 itu jika sangat penting kayak gitu. Nah, kemudian nanti diberikan skor ya masing-masing unsur setelah dikasih bobot diberikan skor antara 1 sampai 5 dengan menggunakan skala Likert. 1 itu jika kondisinya sangat buruk dan 5 itu jika kondisinya sangat baik ya. Kemudian dikalikan bobotnya ya dari bobot dengan skor nanti akan ketemu nilainya berapa. Nah, nanti dari nilai itu jumlah maka akan ketemu berapa total skor masing-masing dari kelemahan dan juga kekuatan. Nah, kemudian dihitung selisihnya maka ketemu berapa nilai IFAS-nya kayak gitu. Nah, ini contohnya ini ya. Jadi misalkan faktor strategi internal, gitu kekuatannya adanya agama dan budaya. Itu bobotnya 30, kemudian dikasih skor 5. Ini kemudian dikalikan, ketemu nilainya 100, 150. Nah, untuk menilai total kekuatannya tinggal dijumlahkan aja berapa itu nilai kekuatan ya. Seperti itu. Ini yang kelemahan juga sama ya. Kelemahannya sama. Ini kemudian di total ada total kelemahannya sebesar 260. Dan ini kalau diselisihkan berapa nih? Antara kekuatan dan kelemahannya berapa? Ada selisih berapa? 110, 110, 110 Pak. oke. Ya, itu 110. 110 ini adalah selisih ya, atau nilai IFAS-nya, itu nilainya 110. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait dengan faktor strategis eksternal, itu juga sama tadi ya. Prinsipnya sama dengan yang internal hanya saja, kalau yang eksternal nanti yang kita isikan atau kita tentukan nilainya itu adalah nilai pada variabel apa namanya opportunity dan juga threat atau variabel peluang dan ancaman. Tadi kalau internal itu adalah kekuatan dan kelemahan. Ini juga sama, dikasih gas bobot antara 10 sampai 100, kemudian diberikan skor ya, diberikan skor sesuai dengan skala Likert dan juga nanti akan ketemu pengaliannya berapa. Nah, ini contohnya ini ya, ini adalah contohnya terkait dengan peluang. Ini juga sama, dikasih bobot 30, dikasih skor 5, maka di total dikalikan ketemu 150. Kemudian total peluangnya berapa? Dijumlahkan aja. Jumlahkan ketemu nilai 400 gitu. Dari semuanya, semua unsur yang ada di peluang, nilainya dijumlahkan ketemu nilai 400 sebagai total peluang. Kemudian yang ancamannya juga sama ya, dikalikan bobot kali skor ketemu nilai, kemudian di total nilai seluruh unsur pada ancaman akan ketemu total ancaman. Nah, kemudian kita nilai tuh, kita hitung berapa sih uh, selisih antara peluang dan ancaman. Tadi berapa? Yang ini kan tadi 400, ini 370. Berarti berapa selisihnya? 30 Pak. 30. Oke, sekarang yang EVAS-nya 30, tadi IVAS-nya adalah 110 ya. Kemudian kita lihat di sini ya, kita lihat di sini ini adalah perumusan strategi dengan menggunakan strategi kuadran. Ini sama kayak skala Likert ya, sama ketika teman-teman eh, belajar samaan garis lah dulu waktu di SMA ataupun di matematika ya. Ini sama dengan apa namanya ini diagram Kartesius. Ya, ini adalah bentuk diagram Kartesius. Jadi ini nanti teman-teman kalau kita hitung kan tadi selisihnya itu ada 30 dan juga 110, berarti nilainya positif ya. IFAS-nya dan EVAS-nya itu positif. Jadi nanti ada di kuadran yang sini atau di daerah SO. Nah, SO, WO, ST, WT itu apa? Ini adalah bentuk strateginya. Nah, strateginya seperti ini. Nanti kalau teman-teman membuat perumusan strategi bisa dibikin tabel seperti ini, kemudian dimasuk-masukkan unsurnya ya. Unsur opportunity itu apa aja, unsur threat-nya itu apa aja, strength-nya apa aja, dan weakness-nya apa aja. Itu nanti silakan teman-teman juga dirumuskan strateginya ya. Nah, ini adalah tentukan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Nah, nanti
Ini kan macam-macam nanti ya strateginya gitu, tergantung dari opportunity-nya apa. Nah, nanti tugas teman-teman silakan sambil latihan ya, sambil latihan dari kasus saya ini. Ini teman-teman silakan rumuskan strategi SO-nya itu seperti apa, strategi WO-nya seperti apa. Jadi nanti dari diagram Cartesius ini, dari apa namanya strategi kuadran ini, kalau masuk ke kuadran SO atau pemantapan, berarti strateginya apa? Nanti teman-teman rumuskan sendiri. Itu ya. Oke, baik, sampai sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan kembali atau didiskusikan? Izin bertanya, Pak. Ya, Eh, Tadi Bapak mungkin udah jelasin juga ya, Pak, terkait analisis SWOT ini bisa dinilai konkret juga realistis. Nah, sedangkan tadi Bapak juga menjelaskan bahwa penilaiannya itu gimana kita gitu. Tergantung siapa yang menilainya, berarti kan subjektif ya, Pak. Nah, kenapa analisis SWOT ini masih dinilai konkret dan realistis, sedangkan si penilaiannya aja bersifat subjektif gitu, Pak. Terima kasih. oke. Jadi emang itu sebenarnya ada kaitannya dengan kelemahan ya, kelemahan analisis SWOT gitu kan. Bahwa subjektivitas di dalam analisis SWOT itu cukup tinggi. Sehingga gimana caranya? Ya, kita untuk mengantisipasi itu ya kita sebagai peneliti kita gunakan asumsi yang serasional mungkin atau yang itu bisa menggambarkan kondisi yang memang benar-benar terjadi kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus rasional dalam menggambarkan keadaan-keadaan di dalam analisis SWOT kayak gitulah. Jadi kemudian yang selanjutnya bahwa untuk mengatasi subjektivitas ini ya nantinya analisis SWOT ini jangan dijadikan sebagai acuan untuk pembangunan ke depan, tapi ini adalah dijadikan sebagai pegangan saja, pegangan kondisi saat ini. Seperti itu ya. Jadi bukan sebagai acuan utama, tapi sebagai pegangan saja. Gitu. Kemudian ya itu tadi yang paling penting adalah di mana kita bisa menggambarkan serealistis mungkin ya kondisi sebenarnya yang kita amati atau yang kita teliti gitu. Kemudian kelemahan yang kedua ya tadi masih menyambung terkait dengan tingkat subjektivitas ya. Kemudian itu masuk kelemahan dan juga kelemahan yang kedua itu belum ada penganggaran ya, belum terkait langsung dengan penganggaran. Jadi memang kalau kita melihat analisis SWOT ini ya misalkan kita mau menentukan bagaimana strategi optimalisasi BUMDes gitu kan di Kabupaten Serang misalkan kayak gitu. Nah, untuk optimalisasi itu butuh berapa banyak anggarannya gitu kan sesuai dengan strategi-strategi yang tadi. Nah, itu kita nggak bisa gitu. Kita mengukur anggarannya dengan menggunakan analisis analisis SWOT. Makanya butuh analisis yang lain. Jadi teman-teman masih harus menggunakan analisis yang lain untuk mendampingi analisis SWOT ini ya. Karena biar saling melengkapi gitu. Jadi ini tidak bisa langsung berkaitan dengan penganggaran seperti itu. Jadi cuma strateginya, langkahnya harus gimana gimana gimana. Kayak gitu. Oke, mungkin ada yang lagi yang mau didiskusikan atau disampaikan? Cukup ya? Oke, cukup. Baik, sebelum kita akhiri untuk pertemuan kita pagi hari ini, tadi sudah kita banyak diskusi ya. Mungkin teman-teman ada yang mau apa, memberikan tanggapan ataupun memberikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan, saya masukkan nilai keaktifan ini nanti. Pak, saya izin memberikan kesimpulan. Ya, silakan, Arlin. Jadi kan pertemuan kali ini yaitu kita sudah membahas tentang teknik analisis SWOT, di mana teknik analisis SWOT ini merupakan suatu teknik analisis yang menggunakan keempat unsur. Yang pertama itu ada strength, weakness, opportunities, dan threat, di mana keempat variabel itu menjadi variabel utama dalam melakukan analisis. Adapun manfaat analisis SWOT untuk perencanaan itu ada dua. Yang pertama, dilakukan pembahasan tentang kondisi umum daerah atau suatu institusi. Maka hasil analisis menjadi lebih tajam dan terarah kepada hal-hal yang berkaitan langsung dengan penyusunan perencanaan. Lalu manfaat kedua yaitu dapat dirumuskannya strategi pembangunan daerah sesuai dengan kondisi umum daerah dan institusi bersangkutan. Nah, adapun analisis faktor strategi itu ada dua. Yang pertama, analisis faktor strategi internal dapat dilakukan dengan menyusun suatu tabel IFAS atau Internal Factor Analysis System dengan melihat unsur kekuatan maupun kelemahan.
Yang kedua itu ada analisis faktor strategi eksternal, menyusun tabel EVAS atau External Factor Analysis Summary. Dapat disusun dengan mengetahui faktor-faktor strategi eksternal, yaitu seperti peluang dan ancaman. Nah, cara melakukan analisis SWOT itu dilakukan dengan cara pembobotan. Bobot minimal itu 10 dan bobot maksimal itu 100. Lalu diberikan skor 1-5 dan dikalikan antara bobot dengan skor tersebut. Selanjutnya itu ada perumusan strategi dengan teknik SWOT. Dalam matriks SWOT terdapat 4 kuadran yang masing-masing dapat menghasilkan strategi pembangunan daerah dengan jalan menghubungkan 2 unsur SWOT yang terkait. Yang pertama itu kuadran pertama, kekuatan dengan peluang. Nah, lazim disebut sebagai SO strategi. Kuadran kedua itu kekuatan dengan ancaman, lazim disebut ST strategi. Yang ketiga, kuadran ketiga itu kelemahan dengan peluang, lazim disebut WO strategi. Dan yang terakhir itu ada kuadran keempat, yaitu kelemahan dengan ancaman, di mana lazim disebut WT strategi. Nah, ternyata teknik analisis SWOT juga memiliki 2 kelemahan. Yang pertama itu tingkat subjektivitasnya cukup tinggi. Lalu yang kedua, belum terkait langsung dengan penganggaran. Mungkin cukup Pak kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Arlin ya. Ini tadi udah disampaikan kesimpulannya sama Arlin ya terkait pembelajaran kita hari ini. Oke, baik tadi ada beberapa mahasiswa yang aktif ya. Tadi siapa aja nih? Biar saya masukkan nilai keaktifan nih. Tadi ada Arlin, kemudian siapa lagi? Kaisa, terus siapa? Anissa dan Putra. Anissa dan Putra. Oke, Arlin, Kaisa, Anissa dan Putra. Oke, saya masukkan ke nilai keaktifan ya untuk 4 mahasiswa ini. Baik, sebelum kita akhiri, nah ini ada tugas juga buat teman-teman ya, karena waktu kita sudah mepet, nanti ini dijadikan PR saja ya, silakan nanti dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan menggunakan Google Drive ya, nanti dikerjakan di kertas, ditulis tangan, kemudian di-scan, kemudian dijadikan satu di dalam Google Drive, nanti dikirim ke grup ya. Saya kasih waktu sampai sore ini pukul 18.00 paling lambat ya. Oke, ada yang lagi yang mau disampaikan atau didiskusikan? Cukup, Pak. Cukup, oke, cukup ya, saya kira cukup. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan di jam yang sama. Ada kurang waktunya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Demikian deskripsi singkat dan video pembelajaran mata kuliah Perencanaan Pembangunan 2. Semoga bisa memberi gambaran mengenai kinerja pengajaran khususnya di mata kuliah Perencanaan Pembangunan 2. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen SMART 2023, khususnya dari Direktorat Sumber Daya dan Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbud Republik Indonesia, teman-teman sejawat dosen, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Agung Tirtayasa, dan para mahasiswa. Demikian yang saya sampaikan. Atas segala bentuk kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.